Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazirah. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal final tes kewarganegaraan. Soal yang pertama, jelaskan tentang demokrasi Pancasila dan civil society, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan berupa unsur-unsur dalam kesadaran berreligius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintah menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan sila keempat Pancasila. Demokrasi dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Namun perlu diingat kalau semua sila Pancasila memiliki kedudukan yang setara dan menjadi satu kesatuan, sehingga demokrasi Pancasila pada dasarnya saling berkaitan erat dengan kelima sila yang ada. Pengertian demokrasi Pancasila menurut Ensiklopedia Indonesia adalah peran Pancasila dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan penyelesaian masalah nasional melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Pengertian civil society adalah suatu gagasan yang diletakkan di Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat pluralis dan multikultural dalam hubungannya dengan organisasi negara. Konseptualisasi civil society dapat dikemukakan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi. Civil society dapat terwujud sebagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Misalnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi sosial budaya dan keagamaan, termasuk di dalamnya juga kelompok-kelompok kepentingan. Secara etimologi, konstitusi berasal dari bahasa Prancis. Konstituir sama dengan membentuk, yang berarti pembentukan suatu negara, menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Adapun dalam bahasa Belanda ialah grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Secara terminologi, konstitusi adalah sejumlah aturan, dasar, dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antar negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Kelebihan dari sistem ketatanegaraan sebelum amandemen ialah sistem ketatanegaraannya lebih terarah dan pemerintahnya hanya fokus pada target yang telah ditentukan sebelumnya. Serta kekurangannya ialah tidak ada campur tangan rakyat dalam menentukan kebijakan, sehingga dalam pembuatan sistem ketatanegaraan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu atau yang berkuasa. Sedangkan sesudah amandemen Undang-Undang 1945, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia lebih mengutamakan aspirasi rakyat daripada pihak-pihak yang berkuasa. Intinya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah melalui alur waktu yang panjang. Alur waktu yang lambat laun menyeret Republik Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan perubahan baru dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam setiap perubahan-perubahan, negara Republik Indonesia berusaha menjadi lebih baik,
meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada setiap perubahan tersebut. Yang kedua, berikan penjelasan tentang penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Penanggulangan korupsi dengan hukum pidana yang pertama menggunakan jalur penal. Upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif, penumpasan, penindasan, dan pemberantasan. Yang kedua, menggunakan jalur non-penal. Upaya penanggulangan melalui jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Yang kedua, penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan yang kebutuhannya mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat. Yang kedua, mengembangkan struktur dan organisasi. Yang ketiga, mengembangkan sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial. Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan. Yang ketiga, berikan 2 atau lebih contoh pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Dilihat dari beberapa kasus yang melibatkan aparat penegak hukum saat ini, menunjukkan bahwa mafia peradilan masih tetap eksis di Indonesia. Kasus-kasus yang turut menyeret para aparat penegak hukum menjadi bukti adanya praktik mafia peradilan di Indonesia. Salah satu bukti nyata yang disuguhkan kepada publik yaitu terkait dugaan perdagangan perkara oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi, yang mana dirinya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Nur Hadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai 46 miliar. Kasus yang belum lama ini terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap seorang hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan terkait kasus suap untuk mempengaruhi putusan pengadilan. Yang keempat, bagaimana solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia? Yang pertama, memperluas lapangan kerja. Dalam mengatasi kemiskinan yang ada, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan pemerintah juga perlu memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Yang ketiga, memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Pemerintah sebaiknya memberi fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri seperti warung makan, restoran, tempat penginapan, dan lainnya. Kita membuka usaha baru, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak jalannya suatu usaha. Dengan demikian, jumlah pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya. Yang kelima, jelaskan tentang gerakan politik keagamaan di Indonesia dan refleksi historis politik Islam di Indonesia. Pada dasarnya ada perbedaan yang signifikan dalam menyikapi perpolitikan di Indonesia. Pada masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, gerakan politik yang dikembangkan adalah ideologi kebangsaan atau nasionalisme. Tetapi perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran yang sangat beragam, terutama gerakan politik yang dikembangkan oleh beberapa kelompok di Indonesia.
Bagi kelompok Islam moderat, istilah demokrasi sebagai isu yang dijadikan pijakan gerakan politik Islam. Sedangkan kelompok Islam fundamentalis, gerakan politiknya berbasis pada konsep negara Islam. Kalau ditilik dari paradigma yang digunakan oleh kedua kelompok Islam, moderat dan fundamental, di Indonesia tersebut tentunya ada perbedaan yang mendasar, di mana kelompok Islam moderat dengan mengusung isu demokrasinya yang didasarkan pada pendekatan berpikir tentang hubungan agama dan negara. Sedangkan bagi kelompok Islam fundamentalis, pendekatan berpikir tentang hubungan agama dan negara merapat paradigma integritet yang akan menghasilkan bentuk negara teokrasi. Pada hakikatnya, transformasi bentuk perjuangan Islamisasi dari yang sebelumnya berwujud gerakan kemasyarakatan yang agitatif dan propagandis pada masa pra dan pasca kemerdekaan, kemudian menjadi gerakan kajian keagamaan yang pasif, hingga kemudian kembali menjadi sebuah gerakan kemasyarakatan yang aktif memperjuangkan Islamisme sebagai refleksi modernitas masyarakat. Ini telah menunjukkan progres maksimal bagi Islamisme itu sendiri. Islamisme dalam bentuk gerakan juga pada akhirnya merestui persatuan umat Islam dari berbagai mazhab, mulai dari Islam mahzab, mulai dari Islam tradisionalis hingga Islam transnasionalis dalam satu ruang dan wadah yang sama, walaupun prosesnya masih harus menunggu. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.